warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Jatuh Dunia. Kita lanjut game requestan kawan-kawan di kolom komentar. Kali ini dari pemain jadul yang mungkin namanya tidak begitu familiar kawan, karena dia bukan seorang juara dunia, tapi sempat menantang juara dunia kawan. Dan resmi harusnya dia bisa menantang tahun 1914. Tapi karena Perang Dunia Pertama tahun 1914 itu terjadi kawan, akhirnya kejuaraan dunia untuk melawan Emmanuel Lasker batal kawan. Siapakah dia? Dia adalah pecatur kelahiran Polandia berdarah Yahudi kawan, yaitu Akiba Rubinstein. Nah, game yang akan kita ulas ini kawan, akan saya berikan 2 game saat melawan Emmanuel Lasker, dan 1 game lagi bertemakan King's Gambit kawan saat dia bermain di event turnamen di Ceko. Oke, kita langsung saja ke permainan. Game pertama ini saya pilih saat Akiba Rubinstein pertama kalinya bertemu dengan Emmanuel Lasker. Sayangnya kawan, tahun 1914 kesempatan Akiba Rubinstein menantang Emmanuel Lasker ini terhenti akibat Perang Dunia Pertama akhirnya batal. Dan akhirnya juga yang berhasil menantang Emmanuel Lasker adalah Raul Jose Capablanca. Kita nikmati game pertemuan pertama mereka di tahun 1909 kawan, dari Akiba Rubinstein melawan Emmanuel Lasker. Di sini Akiba Rubinstein pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion D4, pembukaan pion menteri, dibalas dengan pion menteri juga dengan pion D5 oleh Emmanuel Lasker. Setelah kuda F3, kuda F6, pembukaan Queen's Pawn opening dengan variasi simetrikal kawan, dan dilanjut dengan pion C4, berubah ke permainan Queen's Gambit Decline setelah pion E6. Nah, pilihan utama di posisi ini adalah permainan 3 kuda dari Queen's Gambit Decline kawan. Tapi di sini Akiba Rubinstein memilih keluarkan gajah langsung ke petak G5, langsung menekan kuda di sini. Nah, di sini Stockfish menyukai untuk menerima pion sekarang ini kawan. Memang taktik defleksikan pion C agar putih bisa menguasai petak pusat dengan pion E-nya kawan, ataupun juga dengan gajah ini blokade pin. Memilih dengan langkah counter attack pion C5 Emmanuel Lasker. Selanjutnya adalah pion C pukul pion D5. Pion E ambil balik pion D5 agar tetap mengkontrol petak pusat. Walaupun jika dilanjutkan hitam akan mempunyai pion terpisah, tapi memang sangat jarang jika melakukan pertukaran pion semacam ini. Keluarkan gajah dan segera rokade, hitam akan melanjutkan seperti itu. Oke, kembali lagi ke langkah C-nya kawan. Jadi di sini Akiba Rubinstein memilih mengembangkan kuda C3-nya terlebih dahulu. Dan Emmanuel Lasker melanjutkan pion C pukul pion D4, walaupun dia sendiri sekarang mempunyai pion terpisah di lajur pusat kawan. Hati-hati kalau kalian mempunyai pion seperti ini. Kalau ada kesempatan nanti pion E3, kalau ada ruang kosong, dorong adu, dan kalian tidak mempunyai kelemahan di pusat. Kuda C6 melanjut Emmanuel Lasker menantang pertukaran, diperkuat dengan pion E3 kawan. Nah, di sini gajah keluar ke petak B4, tekan kuda, ataupun gajah ke petak E7 ke petak D6 kawan. Memilih dengan gajah ke petak E7 saja untuk blokade pin, rokade di langkah berikutnya, dan gajah B5 balasan dari Akiba Rubinstein. Posisi seperti ini kawan biasanya terjadi dalam permainan Tarrus Defense dengan counter attack tadi, dengan pion C5 berlanjut dengan diagram seperti ini sampai langkah ke-9. Sangat lumrah dalam permainan Tarrus Defense, selalu kawan ada pion terpisah. Kadang putih, kadang hitam yang mempunyai pion terpisah di pusat seperti ini. Berlanjut dengan gajah D7 blokade pin, dan coba lihat menteri ini terblokade untuk menjaga pionnya kawan. Dan pion ini dilepas oleh Emmanuel Lasker. Karena setelah gajah sikat kuda F6 dari Akiba Rubinstein di sini, Akiba Rubinstein melanjutkan kuda ambil pion D5. Sementara unggul 1 pion kawan, dan posisi kuda ini cukup menakutkan juga untuk kuasai ruang-ruang gelap. Selanjutnya gajah sikat kuda D4, ambil balik oleh pion, diikuti menteri keluar ke petak G5 kawan. Menunda rokadenya, mencoba menyerang pion yang ada di petak G2. Nah, di sini Akiba Rubinstein melakukan pertukaran sekali lagi, menyerahkan gajah terangnya kali ini dengan tempo lindungi kuda kawan, dan diambil balik menggunakan gajah. Kalau di sini tadi kalau kalian terburu-buru untuk ambil pion ini dengan harapan mendapatkan benteng kawan, kalian akan kalah dengan langkah kuda C7, skak dan discover tag. Jadi gajah ini perlu disikat terlebih dahulu. Dan di sini kuda tarik mundur ke petak E3.
untuk perkuat posisi pion. Walaupun di sini ada juga kesempatan bagi hitam untuk mengembalikan pionnya yang hilang tadi kawan. Tapi memilih dengan langkah rokade panjang. Yang terkuat kalau ingin rokade pendek saja. Kalaupun kalian ambil pion ini tak ada masalah. Walaupun terlihat gajah ini kena pin kawan dengan kuda, dengan benteng, gajah bisa jatuh. Tapi menteri masih punya tempo untuk menyerang. Skak di sini, pertukaran menteri mungkin terjadi di petak D2. Dan gajah kalian tempatkan di petak E4 kawan. Jangan sampai benteng ini ambil pion G7 karena posisinya bisa terjebak. Jadi mungkin benteng akan menahan diri dan nanti kalau ada serangan di sini, gajah tarik mundur petak G6, jumlah pion masih sama. Dan kalau melihat posisi dari Stockfish kawan, di sini putih sedikit diuntungkan, tapi lihat posisi pionnya sangat rusak kawan. Dengan permainan terbuka gajah terang versus kuda, ya kalau yang main Magnus mungkin bisa jadi remis ataupun putih atau kuda ini lebih unggul ketimbang gajah. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya tadi kawan. Setelah kuda ini bergerak ke petak E3 jaga pion, Laskar memilih rokade panjang kawan. Nah, inilah awal dari bencana dari Emanuel Laskar. Rokade pendek dipilih oleh Akiba Rubinstein. Selanjutnya ada benteng E8, sikat kuda, ancaman skak mat. Itulah rencananya kawan. Tidak diperdulikan dengan langkah benteng C1 pin gajah, dan Stockfish menilai raja bergeser menghindari pin yang terkuat kawan. Tapi kalau di sini memilih untuk sikat kuda ini kawan, inilah yang dilakukan Emanuel Laskar untuk mencoba menghilangkan penjaga petak G2 dan skak mat, dan balasan dari Akiba Rubinstein sikat gajah juga kawan, agar tidak ada dukungan bagi menteri hajar pion G2 ini. Ambil balik oleh pion B. Dan tidak terburu-buru untuk ambil benteng karena menteri bisa ambil temponya skak kawan. Dan pion ini jatuh, memilih dengan langkah menteri ke C1 untuk menyerang pion di sini. Untuk coba di sini kawan, ada ancaman terhadap menteri kalau benteng ini pindah. Di sini benteng ambil pion D4, lanjut Emanuel Laskar. Dan selanjutnya ada pion ambil benteng terlebih dahulu kawan. Kalian juga bisa melakukan skak terlebih dahulu, tak ada masalah. Tapi Akiba Rubinstein memilih untuk ambil benteng terlebih dahulu untuk buka akses bagi bentengnya juga. Temponya ancam benteng juga di sini kawan. Nah, benteng tarik mundur ke petak D7. Inilah yang menjadi tanda tanya bagi juara dunia Emanuel Laskar kawan. Kenapa bentengnya ditarik mundur ke petak D7? Untuk menjaga pion ini, tapi pion ini jatuh. Yang terkuat tadi mundur ke petak D6 menurut perhitungan engine komputer, melepaskan pion yang di sini. Tapi memilih mempertahankan pion baris ketujuhnya, tapi pion C6-nya jatuh skak. Raja bergeser ke D8, benteng diangkat naik kawan. Persiapan juga untuk digeser nanti, kuasai lajur E, menteri siap bergerak melakukan skak-skak. Dan juga ini bertujuan blokade ancaman terhadap pionnya. Kemudian Emanuel Laskar melangkah pion F5 untuk menghentikan potensi benteng yang akan digeser. Tapi menurut perhitungan engine melakukan skak terlebih dahulu kawan. Tapi percuma juga kalaupun ada skak-skak di sini, dan bisa diikuti juga menteri ke petak A5 mungkin melakukan ancaman di sini. Tapi raja sangat terbuka, ini juga tidak nyaman kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih dengan pion F5, kemudian ada menteri C5. Untuk mencoba melakukan serangan kembali, menekan pion yang di sini kawan. Di sini menteri ke petak E7 menantang pertukaran, dan diterima juga oleh Akiba Rubinstein. Kita temui permainan endgame benteng versus benteng kawan. Nah, pion B2 jatuh oleh Emanuel Laskar, dan sekarang benteng putih digeser untuk ancam pion di sini, jaga pionnya sendiri juga kawan. Sementara Akiba Rubinstein unggul satu pion kawan. Masih bisa remis kalau ada blunder, tapi engine menyatakan di sini putih masih dalam posisi kemenangan kawan dengan keunggulan 1,22 evaluasi dari engine Stockfish. Benteng mundur ke baris ke-7, pertahankan pion. Nah, benteng A6 batasi ruang gerak raja agar tidak ke pusat naik. Raja mundur ke F8, pion E4 mulai dorong. Benteng C7, sekarang giliran pion H4, ada raja F7, kemudian pion G4, raja mundur kembali, raja putih naik, raja naik ke petak E7, diikuti pion H5, ada pion H6, hentikan laju pion, raja putih naik kawan. Di sini raja bergeser ke F7 untuk menjaga petak terang agar tidak ada gangguan dari raja. Nah, di sini pion didorong maju ke E5.
Sudah sangat jelas posisi putih sedikit demi sedikit mulai improvisasi pionnya kawan. Dan harapan untuk bermain remis kayaknya sudah tidak ada. Benteng B7, kemudian ada benteng D6. Lanjut akibat Rubinstein, persiapan melakukan skak di sini mungkin nanti kawan, diikuti benteng pertukaran nanti dan raja menyelinap ke sini, pion jatuh, pion jatuh. Di sini ada raja langsung bergeser ke E7 untuk mendekati benteng agar pion tidak bisa maju. Di sini benteng kembali ke A6, raja ke F7 kembali, benteng kembali ke D6, raja mundur kawan. Nah, benteng C6, lanjut akibat Rubinstein. Saya tak perlu menunjukkan langkah-langkah terbaiknya, mungkin tadi kalian melihat evaluasi bar ini turun kawan. Tapi masih baik-baik saja putih dalam posisi kemenangan. Kemudian setelah pion A3 ini, Emanuel Lasker menyerah. Masih cukup panjang permainan kawan, tapi melihat posisi, mungkin kalian pasti paham posisi hitam sangat sulit di posisi ini. Dia harus menjaga baris ketujuhnya, menjaga pionnya kawan. Kalau didorong, ya alamat sudah akan disusupi oleh benteng di lajur A. Dan juga pergerakan raja ini hanya turun naik. Baris ke-6 sangat bagus, sudah dijaga oleh benteng putih. Dan raja akan coba menyelinap mungkin nanti untuk menghabisi pion ini atau dorong pionnya. Diikuti benteng bergeser lagi kawan. Oke, tak perlu saya lanjutkan lagi. Pasti kalian sudah tahu bagaimana mendorong pion ini sampai bisa promosi. Kita lanjut ke game berikutnya kawan. Game kedua dari Akiba Rubinstein. Dan game yang saya pilih, yang saya temukan ini terjadi di tahun 1923. Di event turnamen di kota Ostrava, Ceko. Diikuti oleh 14 pemain. Cuma sayangnya Akiba Rubinstein bermain kurang bagus kawan. Dia menempati posisi ke-10 dari 14 pemain. Sedangkan juaranya saat itu adalah Emanuel Lasker. Dan game ini cukup bagus kawan. Kita tidak peduli posisi Akiba Rubinstein di posisi ke-10 kah, keberapakah. Tapi permainannya bisa jadi bahan referensi kita belajar untuk bermain dengan King's Gambit kawan. Apalagi variasi yang dipilih oleh lawannya hitam kawan tidak menerima Gambit ini. Dia bermain dengan King's Gambit di clan atau Gambit Raja ditolak dengan Gajah C5 variasi klasikal. Jelas tujuannya kawan, di sini dia akan mencegah pergerakan Raja rokade pendek nanti ke depan. Setelah kuda F3 ada pion D6, setelah kuda C3 kuda F6. Langkah-langkah pengembangan para perwira kedua pemain ini masih cukup normal, lumrah kawan. Dan di sini ada Gajah C4. Setelah kuda C6, pion D3. Di sini setelah gajah G4 diikuti kuda bergerak untuk menekan kuda di sini kawan, pion H3. Sampai langkah ke-7 ini kawan, semuanya masih di tahap teori pembukaan King's Gambit di clan variasi klasikal gajah C5. Masih cukup lumrah. Gajah sikat kuda F3 bisa kalian hafal kawan, ambil balik oleh menteri langsung setelah kuda D4 ini. Nah, inilah kawan yang menjadi titik kritis kalian bermain saat ada variasi klasikal dari King's Gambit di clan. Menteri terancam, pion C2 terancam. Kalian memilih kemana? Apakah memilih bertahan mundur ke petak D1, saran dari Stockfish juga, ataupun bertahan ke petak F2? Ini juga masih dalam rekomendasi engine kawan, tapi yang terkuat tetap menyerang kawan. Karena putih harus mempunyai inisiatif menyerang, jangan sampai bertahan. Kalau mau menyerang, menyerang yang seperti apa? Engine menyarankan menteri G3. Inilah yang dipilih oleh Akiba Rubinstein. Dia menyerahkan pion C2 kawan. Kalau diambil oleh hitam, kuda ambil pion C2 skak, ya simpel, raja bergeser ke D1. Kalau kalian ambil benteng langsung di sini kawan, jawaban dari putih adalah ambil pion yang ada di petak G7. Ancaman di sini, benteng digeser dan bisa melanjutkan pion F pukul pion E5. Setelah pion D pukul pion E5, bisa melanjutkan keluarkan gajah untuk tekan kuda di sini. Ada gajah E7, kalian tambah lagi dengan langkah benteng F1 kawan. Mungkin di sini pion C6. Nah, kalian bisa melanjutkan benteng ini sikat kuda yang terkuat kawan. Ataupun kalau kalian memilih langkah yang lain seperti apa, kuda ini mendapatkan 3 kali tekanan, percuma juga untuk kalian backup. Pasti jatuh juga, mungkin ke petak D7 saja menteri, persiapan rokade. Gajah yang akan sikat kuda F6, rokade panjang mungkin di sini. Tetap akan menguntungkan putih. Itulah posisi kritisnya kawan.
Dan kalian akan mempunyai kesempatan untuk menang dengan meninggalkan pion C2 ini. Dan pilihan terbaiknya adalah rokade kawan. Amankan raja, baru nanti bertindak. Kuda ini ambil pion C2. Tapi kemungkinan juga di sini raja akan bergeser ke petak D1 ataupun gajah ke petak B3 jaga pion. Rokade jawaban terkuatnya. Tapi memilih menteri ke petak E7 untuk backup petak F7 kawan ataupun petak E5 ini, dan di sini melanjutkan dengan pion F pukul pion E5 untuk buka akses bagi gajah keluar. Pion D pukul pion E5. Nah, di sini raja digeser untuk amankan pion dari ancaman kuda, tidak rokade lagi kawan. Pion C6, rokade masih merupakan pilihan terkuatnya ataupun kuda ke H5 untuk serang menteri. Tapi memilih dengan pion C6 perkuat kontrol petak D5 dari aktivitas kuda yang menantang pertukaran kuda atau diikuti dengan gajah petak G5. Nah, di sini pion A4 lanjut aki baru Bernstein. Gajah bergerak mundur ke petak D6 atau rokade masih pilihan terkuatnya menurut engine atau kuda ke H5 kawan, memilih dengan benteng G8. Sekarang ada benteng F1. Diikuti dengan pion H6, lagi-lagi langkah-langkah yang kurang presisi dari hitam kawan. Rokade panjang saatnya dilakukan oleh Raja Hitam, tapi memilih dengan pion H6. Kontrol petak G5 dari aktivitas gajah bersama benteng tekan kuda yang di sini. Di sini ada kuda manuver ke E2 menantang pertukaran. Dan yang terkuat langsung diladeni saja, tapi memilih rokade panjang di sini. Diikuti dengan pertukaran kuda oleh putih. Ambil balik oleh gajah menggunakan pion yang terkuat. Tapi kalau menggunakan pion mungkin yang menjadi masalah bagi hitam nanti diagonal gelap ini kawan. Dan ruang-ruang terang akan terbuka juga di sini. Coba lihat dibatasi semua. Ya masih bisa kalian serang dengan gajah nanti ke depannya, blokade masih lumrah. Tapi memilih dengan gajah untuk sikat kuda. Kemudian ada pion C3 gajah mundur ke B6 diikuti pion A5 gajah mundur ke C7 dan gajah E3 terlebih dahulu kawan sebelum menghindar. Untuk mencoba menyerang pion yang ada di peta A7, raja bergeser ke B8, raja C2 menghindari lajur D kawan. Nah, diikuti dengan raja mojok sekarang ke peta A8. Lanjut hitam dan aki baru Bernstein angkat benteng kawan ke peta F3. Sekarang kuda ke pusat. Taktik yang ciamik kawan membuat langkah pengorbanan sementara. Di sini tadi tidak terlalu kuat menurut engine, gajah mundur ke petak B8 yang terkuat. Tapi memilih taktik pengorbanan sementara ditolak dengan langkah gajah tarik mundur ke petak G1. Langkah ciamik kawan untuk menghindari ancaman kuda. Kalau kalian terima kawan seperti ini, idenya seperti ini, pion didorong maju, ada ancaman pada benteng, ancaman pada menteri kawan. Nah, gajah F4 melakukan pengorbanan kualitas kawan di sini. Dan gajah jatuh, benteng kalian geser mungkin. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya sampai mana tadi? Gajah ditarik mundur ke petak G1, pilihan dari aki baru Bernstein bersama menteri, ancam diagonal gelap nanti kawan. Kuda ke F4, yang terkuat menurut engine, kuda kembali ke F6. Tapi memilih ke petak F4, menteri ke F2 ancaman skakmat, gajah mundur pertahankan pion A7-nya, diikuti pion G3. Kuda ambil pion H3. Kemudian di benteng meluncur ambil pion F7. Sama-sama membuat ancaman bagi menteri masing-masing kawan. Yang terkuat ambil menteri putih. Tapi memilih menteri mempertahankan diri bergerak ke petak D6. Nah, selanjutnya langkah yang menyakitkan kawan. Menteri ke petak B6. Korban menteri ini sangat menyakitkan bagi lawan kawan. Apa yang menjadi kerepotannya? Ancaman skakmat satu langkah. Diantisipasi dengan langkah benteng D7. Kenapa tidak diambil saja? Discover check. Memaksa gajah akan blokade. Benteng meluncur kawan. Akan sikat gajah skak lagi. Dan diikuti benteng satunya skak lagi. Raja bergeser diikuti gajah dikorbankan ke sini kawan. Untuk defleksikan posisi menteri. Gajah terang akan mengikutinya nanti. Sampai di sini tak perlu saya perpanjang kawan. Posisi hitam akan benar-benar kolaps. Walaupun kehilangan menteri. Nah, kalian mau bergerak kemana? Mau menerima? Apakah perlu dilanjutkan? Mungkin kalian penasaran? Ya, gajah akan melakukan skak di sini. Ataupun juga ke sini kawan, discover. Ke peta A6 nanti, hitung-hitungan 5 langkah skakmat. Kalau ke peta E6, hitung-hitungannya 6 langkah. Beda 1 langkah skakmat kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Pengorbanan menteri B6 ditolak. Ancaman itu diantisipasi dengan langkah benteng D7.
Berlanjut dengan langkah gajah C5, serang menteri. Enaknya menteri kemana kawan? Dan di sini menteri dikorbankan, benteng pukul benteng F7, siap meluncur ke sini kawan. Kalau kalian pertahankan menteri, anggap contoh ke petak C7 menantang pertukaran kawan. Di sini akan diterima. Kalau diambil oleh gajah, benteng jatuh. Dan juga temponya discover, ribet juga. Kalau di sini benteng pukul benteng, tetap terjadi pertukaran, ambil balik, benteng di belakang jatuh kawan. Putih akan unggul 1 benteng. Dan pasti menang kawan. Oleh karena itu, di sini tadi hitam memilih korban menteri dengan opsi melakukan counter attack. Benteng pukul benteng F7, gajah ambil menteri D6, benteng F2 skak, dan akibat Rubinstein sikat juga dengan menterinya kawan. Kalau kalian mencoba bertahan, raja ini bergerak ke petak B3, kemungkinan gajah pukul gajah D6 kawan. Dan menteri ya masih bisa untuk dipertahankan, mungkin mundur ke petak E3, tapi memang pilihan terkuatnya adalah sikat benteng saja. Dan tetap akan unggul kawan perwira. Karena di sini ada gajah C5 kawan. Posisi kuda terancam, posisi benteng terancam. Dan hitam menyerah di langkah ke-29. Tak perlu saya lanjutkan lagi, percuma juga kalah jumlah perwira hitam ke depannya. Kalian tidak bisa geser benteng untuk menjaga kuda. Ada gajah gelap juga mengawasi petak F8. Oke, itulah kawan game requestan kawan-kawan di kolom komentar yang ngefan sama Akiba Rubinstein. Mungkin sudah pernah melihat permainan Akiba Rubinstein yang lain. Dan semoga permainan dari pemain ini bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.